Dan baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam hijau, salam sehat untuk Anda sekeluarga. Hari ini kita akan belajar seperti biasa. Tetapi sebelum kita belajar, hari ini spesial sekali. Spesialnya apa? Hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih dari lubuk hati saya yang paling dalam untuk Bapak Ibu semuanya. Kenapa saya mengucapkan itu? Karena tentu saja tanpa masukan dan dukungan dari Bapak Ibu semuanya, channel YouTube Sisi Lain Tumbuhan kita, saya sebut kita ya, karena channel ini bukan punya saya, tetapi punya kita bersama. Channel ini sebagai sarana edukasi informasi untuk kita belajar bersama telah mencapai 400.000 subscriber. Memang terkesan saya tidak pernah menyebutkan jangan lupa like, jangan lupa komen, dan jangan lupa subscribe ya channel ini, karena ini akan membantu kita. Tentu saja saya tidak pernah mengucapkan itu, tetapi saya yakin bahwa Bapak Ibu yang mensubscribe channel saya tanpa saya minta adalah bentuk rasa terima kasih dan hormat Bapak Ibu kepada saya. Sama seperti halnya saya juga mendapatkan informasi dari banyak media sosial, dan untuk membayar rasa terima kasih saya kepada orang yang membuat berita atau informasi yang bermanfaat untuk saya, maka saya akan follow Instagramnya, saya akan like informasi itu. Begitupun dengan informasi yang saya dapatkan di YouTube, saya akan subscribe channel itu dan saya akan like channel itu, karena itu merupakan suatu informasi yang sangat berguna untuk saya. Jadi saya menganggap bahwa semua subscriber, semua like yang Bapak Ibu berikan merupakan motivasi, merupakan sebuah masukan yang baik, serta merupakan bentuk rasa terima kasih Bapak Ibu semua kepada channel kita ini. Saya sekali lagi sebutkan, channel ini adalah channel kita. Dan tentu saja di hari yang spesial ini saya akan buatkan sebuah video yang spesial juga untuk Bapak Ibu, khususnya untuk pecinta tanaman hias aglonema. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, langsung saja tanpa basa-basi kita mulai belajar seperti biasanya. Kalau Bapak Ibu melihat daun-daun aglonema yang saya gunting atau saya putuskan dari batang pohon aglonema, ya, Bapak Ibu akan merasa bahwa ini, wah, ini apa-apaan ini? Kok daun-daun aglonema dipetik semua seperti ini? Bukannya aglonema ini ratu daun? Bukannya kita merawat aglonema untuk melihat kecantikan dan menikmati daunnya ini? Kenapa digunduli seperti ini? Ini bukan digunduli, ya. Ini bukan digunduli. Ini adalah daun-daun yang rusak. Baik serangan jamur, baik serangan bakteri, baik itu rusak karena faktor usia, dia sudah tua dan dia kuning, dia gugur, maupun daun-daun yang rusak akibat perlakuan manusia atau tidak sengaja, seperti tertindih oleh ranting pohon sehingga dia sobek, tersenggol oleh kita aktivitas sehingga dia sobek, dan lain sebagainya. Intinya daun-daun yang sudah tidak layak lagi ada di tanaman aglonema kita. Nah, daun-daun ini hubungannya apa dengan informasi spesial hari ini? Informasi spesialnya bukan berarti daun-daun yang rusak kita gunting, enggak. Informasi spesialnya adalah saya ingin ajak Bapak Ibu semuanya untuk kita buat pupuk terbaik untuk aglonema, sesuai dengan judulnya, pupuk terbaik di dunia. Karena selain pupuk yang kita buat ini untuk aglonema, tidak ada pupuk yang lebih baik untuk aglonema selain aglonema itu sendiri. Itu pelajaran pertama untuk kita, dan harus Bapak Ibu catat baik-baik itu, bukan di benak atau di pikiran Bapak Ibu, tetapi ambil kertas dan pulpen lalu catat. Pupuk terbaik aglonema saya adalah nutrisi atau unsur hara yang berasal dari aglonema itu sendiri. Ya, nanti dicatat dan ditempel di halaman pekarangan Bapak Ibu, sehingga setiap hari Bapak Ibu merawat aglonema, Bapak Ibu bisa membaca tulisan itu yang Bapak Ibu tulis sendiri, yang berisi tentang ilmu yang sangat penting, yaitu pupuk terbaik untuk tanaman aglonema saya adalah pupuk yang bersumber dari aglonema saya sendiri. Bukan berasal dari kaladium, bukan berasal dari pupuk yang lain, tetapi berasal dari aglonema saya sendiri. Nah, sebelum kita meracik pupuknya, saya ingin menjelaskan untuk Bapak Ibu sedikit, kenapa saya katakan bahwa pupuk terbaik untuk aglonema Bapak Ibu dan saya adalah aglonema itu sendiri. Karena tentu saja aglonema kita menyerap semua makanan atau menyerap semua nutrisi, baik itu enzim maupun unsur hara, oksigen dan air, diserap oleh akar dibawa ke tubuh tanaman. Dari aglonema yang kita beli kecil sampai yang kita rawat sampai dia dewasa, kemudian dia beranak dan bertambah-tambah banyak. Semua makanan yang diserap dari media tanam yang kita siapkan yang terbaik untuk aglonema itu, sekarang unsur-unsur itu sudah ada di dalam tubuh aglonema. Jadi kalau aglonema Bapak Ibu memakan semua unsur hara, nutrisi yang ada dalam media tanam Bapak Ibu, pemupukan yang Bapak Ibu berikan, semua diserap oleh akar dibawa ke tubuh si tanaman aglonema ini, lalu disimpan di situ. Nah, untuk kita bisa memberikan pupuk terbaik untuk aglonema kita lagi, kita harus mengambil unsur-unsur yang ada di dalam tubuhnya dia. Karena semua unsur hara yang ada dalam media tanam yang kita siapkan untuk si aglonema ini makan, tentu saja aglonema ini akan memilih-milih. Karena tentu saja semua unsur hara yang kita siapkan untuk aglonema kita bertumbuh, tidak semuanya dimakan oleh dia. Seperti contohnya unsur hara makro primer dan sekunder, tentu saja dibutuhkan oleh setiap tanaman. Unsur hara mikro tentu saja dibutuhkan oleh aglonema, diserap juga. Tetapi ada enzim-enzim khusus yang ada di dalam tanah yang tidak disukai oleh kaladium, yang tidak disukai oleh philodendron, yang tidak disukai oleh monstera, tetapi disukai oleh aglonema. Nah, enzim itu yang sekarang adanya di aglonema. Jadi kalau kita racik pupuknya, kita buat pupuknya dari bahan dasar aglonema itu sendiri, maka unsur hara makro primer dan sekunder yang ada di dalam tubuh aglonema ini ada, unsur hara mikronya ada, kemudian enzim-enzim yang dibutuhkan oleh aglonema kita juga ada di sini. Jadi sekali lagi saya informasikan ilmu yang sangat penting untuk Bapak Ibu semuanya sebelum kita praktek pembuatan pupuknya, yaitu nutrisi atau pupuk terbaik untuk aglonema Bapak Ibu adalah tanaman aglonema Bapak Ibu sendiri. Nah, itu tadi teorinya. Seperti kita kuliah, ada teori, ada praktek lapangan. Nah, sekarang kita masuk pada praktek lapangan. Jadi teorinya sudah, sekarang prakteknya. Bahan yang Bapak Ibu siapkan hanya daun-daun aglonema seperti ini yang sudah lonyot ya. Nah, seperti ini yang sudah lonyot tua karena usia. Dia tidak bisa hidup sepanjang masa karena dia tidak abadi. Dia akan tua dan lonyot seperti ini. Nah, ini kita kumpulkan ya. Kemudian daun-daun yang sobek kita kumpulkan, daun-daun yang dimakan serangga kita kumpulkan, daun-daun yang terkena sentuhan atau ranting pohon yang jatuh karena kita meletakkan aglonema di bawah pohon teduh, rantingnya jatuh,
tertindihlah aglonema dan robeklah daunnya, rusak seperti ini. Nah, ini yang kita kumpulkan semua. Kita kumpulkan semua seperti ini. Berapa banyak saja yang Bapak Ibu dapatkan, dikumpulkan ya. Kemudian yang kedua kita siapkan gunting. Ini nanti akan mencacah. Kita akan gunting semua. Kemudian yang ketiga kita siapkan wadah, ember kecil saja karena pupuk aglonema tidak perlu banyak-banyak ya. Yang keempat ini ada tanah. Ya, tanah ini dekomposernya. Tanah ini isinya adalah bakteri, ya, dan jamur, protozoa dan lain sebagainya mikroorganisme. Tanah ini yang nanti fungsinya akan merombak atau memecahkan unsur hara yang sekarang ada di dalam daun aglonema kita ini untuk menjadi bentuk-bentuk yang lebih sederhana untuk dimakan lagi oleh aglonema kita yang lain. Jadi bahan yang kita perlukan cuma 4 saja ya. Bagian tubuh dari aglonema, baik daun, batang maupun akar, kemudian wadah, gunting untuk mencacah, dan kemudian tanah. Tanah ini kalau bisa jangan dibeli. Tanah yang ada di pekarangan rumah Bapak Ibu. Karena tanah yang berasal dari lahan pekarangan rumah Bapak Ibu, yang biasa Bapak Ibu gunakan, itulah bakteri terbaik. Ya, kalau Bapak Ibu ambil tanah lagi dari tempat lain, itu ada bakterinya, ada pengurainya, tetapi itu pengurai yang terbaik di tempat dia, bukan di tempat kita. Seperti itu ya. Jadi kalau mau buat kompos-kompos seperti ini, bahan bakterinya diambil dari tanah yang ada di pekarangan rumah kita. Jadi begitu kita tabur lagi ke lahan kita, artinya dia kembali ke rumahnya. Jadi dia tidak perlu beradaptasi lagi dengan bakteri-bakteri yang ada di situ, dengan iklim cuaca di situ, dengan habitatnya di situ, dengan udaranya di situ, karena kita ambilnya dia dari situ. Yang berbeda kecuali bakterinya yang nanti kita jadikan sebagai dekomposer untuk mengurai bahan organik menjadi kompos ini, kita ambil dari tempat lain. Ya begitu kita buat komposnya jadi, bakterinya bingung. Ya ini habitat baru lagi, ini tempat apa ini? Kok udaranya begini? Kok begini keadaannya? Kok bakteri yang lain di dalam tanah seperti ini bentuknya? Nah, jadi dia bingung, nanti diadaptasinya susah. Lebih gampang kita ambil bakteri lokal yang ada di halaman dan pekarangan rumah kita. Nah, sekarang langsung saja kita praktekkan. Nah, pertama-tama kita cacah-cacah dulu bagian daun dari aglonema kita. Sebenarnya ini tidak perlu dicacah juga tidak masalah. Cuma dengan pencacahan seperti ini lebih mempercepat proses pengomposan. Ya, karena materialnya lebih kecil, jadi nanti mudah diurai ya. Kalau besar agak lama ya. Tetap akan diurai menjadi kompos tetapi agak lama. Kita cacah-cacah seperti ini, cacah-cacah ringan saja dalam bentuk-bentuk kecil. Nah, ini informasi seperti ini sangat langka sekali ya, makanya ini saya bilang spesial. Karena biasanya daun-daun seperti ini aglonema akan kita potong atau kita ambil dari pohon aglonema yang sudah rusak daunnya. Kita buang ya, padahal ini adalah pupuk terbaik untuk aglonema kita ya. Karena sekarang kalau misalnya kita kasih pupuk ke aglonema kita Bapak Ibu, aglonema kita kalau bisa berbicara, kita bisa ajak ngobrol ya. Kita tanya ke dia, makanan apa yang kamu suka? Unsur hara apa yang kamu suka? Sehingga saya bisa menyiapkan untuk kamu, sehingga kamu bisa tumbuh lebih bagus dan optimal. Aglonema itu kalau bisa berbicara, dia akan tulis listnya, lalu suruh kita cari. Saya butuh ini. Nah, kitalah yang mencarinya nanti untuk diberikan kepada aglonema kita. Tetapi, karena aglonema kita ini tidak bisa berbicara kepada kita, ya, tidak bisa kita ajak ngobrol, makanya kita pakai teori ini saja, ya. Karena tentu saja yang menjadikan dia dari anakan sampai besar, sehingga dia bisa beranak cucu dan mengeluarkan banyak anakan untuk kita perbanyak aglonemanya menjadi subur dan rimbun, warnanya menor dan cantik, sehat, ya tentu saja dia memakan makanan yang dia suka. Nah, sekarang makanan yang dia suka sudah ada di tubuhnya dia. Seperti itu ya. Jadi kalau kita mau kasih lagi pupuk ke aglonema yang lain, ya tentu saja kita kasih dari apa yang dia suka. Nah, seperti ini. Nah, kita cacah terus seperti ini. Baik, ini sudah kita cacah semua ya, sudah kita rajam semua seperti ini bentuknya. Ya, oke. Setelah itu tinggal kita lakukan pengomposan saja. Nah, kita ambil tanahnya tadi. Nah, ini tanah ini isinya bakteri semua ini. Jamur, bakteri, mikroorganisme baik yang nanti fungsinya akan membuat bahan organik seperti daun aglonema, batang dan akar aglonema kita menjadi terdekomposisi, menjadi terurai sempurna, sehingga nanti kandungan unsur hara yang sudah terikat di dalam daunnya itu bisa dipecah-pecahkan kembali sehingga bisa dimanfaatkan oleh aglonema kita yang lain. Nah, kita taruh di bagian dasar tipis saja seperti ini, tidak perlu terlalu banyak. Tipis saja seperti itu. Kemudian kita tabur. Ya, seperti ini. Kita tabur. Oke, cukup. Kemudian kita lapisi lagi. Lapis kedua. Nah, ini bisa dengan mudah ya dibuat di rumah untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, kita lapisi di bagian tengahnya. Oke. Tipis-tipis saja, tidak perlu terlalu banyak. Nah, seperti itu. Kemudian kita taburi lagi sampai habis. Oke, lapisan kedua kita tutup lagi dengan tanah yang ada di pekarangan rumah kita. Nah, seperti ini. Kemudian saya sambil menjelaskan ya. Kemudian setelah kita tutup seperti ini, sudah kita tinggal letakkan di tempat yang teduh ya, tempat yang teduh, tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung, karena dekomposisi atau pengomposan atau penghumusan ya, itu dilakukan oleh mikroorganisme maupun serangga di tempat-tempat yang sejuk dan teduh.
seperti itu. Kalau terpapar matahari langsung, bakterinya kabur, bakterinya lari, jadi nggak bisa melakukan fermentasi. Ya, nah seperti ini sudah cukup. Nah, kita taruh seperti ini karena setiap hari itu kalau kita punya, misalnya Bapak Ibu punya aglonemanya banyak ya, kayak saya misalnya, kita punya aglonemanya banyak. Setiap hari itu tentu saja ada daun yang akan kita petik ya, kita buang. Karena mungkin tua atau kuning ya, karena sudah faktor usia, dia akan kuning, kita petik saja karena penampilan sudah jelek. Kemudian ada yang digigit oleh serangga, kemudian ada yang sobek daunnya, kemudian ada yang udah memudar daunnya, seperti itu ya. Nah, itu biasanya kita petik. Nah, setelah dipetik, daun-daun itu jangan dibuang. Bisa Bapak Ibu tambahkan di sini lagi. Jadi besok misalnya saya petik lagi daun-daun aglonema yang sudah tua, saya taruh lagi di sini, lalu saya tutup lagi dengan tanah lagi, seperti itu. Lalu lusa lagi 2 hari kemudian, saya petik lagi daun aglonema seperti tadi, banyaknya yang sudah tua, saya taruh lagi di sini ya. Jadi itu terus saya lakukan terus-menerus seperti itu sampai penuh wadah kita. Nah, untuk pengomposan ini biasanya untuk pencinta tanaman hias jarang sekali ya melakukan ini. Ini biasanya dilakukan di dunia pertanian. Untuk pengomposan seperti ini, untuk tandanya dia sudah jadi atau belum, nanti Bapak Ibu bisa lihat teksturnya. Bisa langsung lihat teksturnya. Daun aglonema bentuknya tidak seperti ini lagi. Nanti Bapak Ibu aduk sudah seperti tanah semuanya. Sudah seperti tanah semuanya. Bentuknya sudah seperti tanah. Nah, ini kan unsur hijau ya, unsur N. Daun-daun mentah seperti ini, batang, ranting, akar ini bentuk N. Artinya memiliki kadar air yang tinggi. Ditambah lagi dengan tanah yang kita gunakan adalah tanah yang berlumpur seperti ini. Otomatis nanti kompos kita berair. Ya, penyusutan, penguraian terjadi, nanti berair. Seperti ada genangan air, seperti itu. Nah, untuk mensiasati itu, kalau Bapak Ibu tidak mau komposnya berair seperti itu, nanti bisa kita tambahkan bahan karbon. Ya, bahan karbon, bahan coklat istilahnya, unsur coklat. Nah, itu bisa didapat di mana? Dari aglonema yang daunnya kering. Nah, aglonema yang daunnya sudah kering, nanti kita caca-caca lagi seperti tadi, nanti bentuknya seperti serpian-serpian daun kering. Nah, kita bisa tambahkan unsur coklatnya. Jadi semua unsur di sini bahan pokoknya adalah aglonema. Mau dia unsur N-nya atau unsur hijaunya, dia aglonema. Mau unsur karbonnya atau unsur coklatnya, dia juga aglonema. Jadi nanti daun aglonema yang sudah mengering, ya, sudah tua mengering, kita caca-caca lalu kita tambahkan di sini. Kalau misalnya nanti kompos yang Bapak Ibu buat di rumah ini berair, maunya komposnya jadi itu seperti lembab-lembab, seperti kompos yang bagus itu teksturnya, tidak kering tetapi tidak basah juga, dia lembab. Ya, kalau mau tekstur seperti itu, maka harus ditambahkan bahan karbonnya, bahan coklatnya, unsur C-nya. Bisa diambil dari daun-daun aglonema yang sudah mengering, dicaca-caca, lalu dimasukin daun kering aglonema. Jadi nanti di sini setelah proses dekomposisi terjadi, maka dihasilkanlah kompos yang super, yang terbaik untuk aglonema. Kenapa terbaik untuk aglonema? Karena semua yang dibutuhkan aglonema ada di aglonema. Tidak mungkin yang dibutuhkan oleh aglonema ada di mangga. Tidak mungkin apa yang dibutuhkan aglonema, apa yang disukai aglonema ada di tanaman pepaya. Tidak mungkin. Karena yang menjadi mungkin adalah yang dibutuhkan oleh aglonema adalah unsur yang ada di aglonema itu sendiri. Ya, oke. Nah, ini sekarang sudah selesai. Saya tinggal taruh saja di tempat teduh. Saya kompos atau POC itu saya lakukan terbuka ya, Bapak Ibu semua. Saya lakukan itu terbuka. Hanya saya taruh di tempat yang teduh saja. Ada suatu ruangan ya, seperti gudang penyimpanan seperti itu. Itu ada atapnya ya seperti gudang lah. Agak gelap ya, namanya juga gudang. Agak gelap, agak pengap. Nah, saya meletakkan kompos-kompos saya di situ. Jadi dia terbuka. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya tidak punya tempat gudang seperti itu yang gelap dan pengap seperti itu, Bapak Ibu bisa meletakkannya di tempat teduh saja, tidak terkena matahari langsung. Tetapi nanti di bagian atas wadah ini ditutup dengan waring. Ya, ditutup dengan waring atau ditutup dengan kain kasa. Intinya yang berlubang. Ya, sehingga sirkulasi udaranya bisa masuk keluar dengan leluasa. Ya, karena di sini pengomposan ini kita butuh oksigen. Kalau kita tutup rapat kompos kita, yang nanti terbentuk di sini hanya karbon dioksida dan alkohol. Nah, karbon dioksida dan alkohol tidak dibutuhkan oleh tanaman. Seperti itu ya. Nah, tanaman itu butuhnya oksigen, ya, unsur hara dan oksigen. Jadi bagaimana caranya agar oksigen itu menumpuk atau jumlahnya banyak dalam kompos kita? Ya, kita harus buka biar sirkulasi oksigennya ada terus. Nah, ini akan saya simpan di gudang penyimpanan. Kemudian besok saya akan panen lagi daun-daun aglonema yang tua. Saya akan cacah lagi, saya masukin ke sini, lalu saya tambahkan lagi tanahnya. Dan untuk penambahan tanah kedua nanti saya pakai tanah yang kering. Ya, saya nanti pakai tanah yang kering agar bisa mengimbangi kelembapan dari tanah yang lumpur ini. Ya, tanah yang berair ini agar bisa mengimbangi dia. Ya, saya pakai nanti tanah di pekarangan rumah saya tetapi bentuknya kering. Sehingga nanti dia bisa menyerap juga air-air yang ada di sini sehingga kompos kita nanti teksturnya seperti yang Bapak Ibu inginkan. Nah, semoga informasi penting ini dapat membantu dan bermanfaat untuk kita semuanya, menambah referensi lebih banyak lagi untuk merawat tanaman. Dan akhir kata saya ucapkan, tetap semangat, tetap belajar, tetap berinovasi dan jangan lupa tetap Anda selalu berbagi dan menabur kebaikan.